Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah perkataan dari salah seorang tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair. Beliau ini salah seorang tabi'in, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau tinggal di Kufah. Beliau seorang ulama besar yang di dalam periwayatan hadis beliau pakarnya. Beliau termasuk ulama hadis yang mendapatkan gelar Al-Hafidh. Beliau ini mengatakan, innal mu'mina idza dakhala al-jannata sa'ala an abihi wa ibnihi wa akhihi wa ainahum. Jadi sesungguhnya orang mukmin manakala masuk ke surga, masuk ke dalam surga, niscaya dia akan bertanya tentang ayahnya, tentang anaknya, tentang saudara-saudaranya. Dia akan tanya, ainahum, di mana mereka itu? Fayuqalu innahum lam yablughu tobaqataka fil amali. Kemudian dijawab, mereka itu tidak sampai derajat seperti derajatmu di dalam hal beramal. Jadi mereka itu tidak ada di sini karena mereka tidak memiliki amal yang sederajat dengan kamu. Kemudian fayaquluh, kemudian orang mukmin yang ada di dalam surga itu berkata, inna ma'amiltu li walahum. Sesungguhnya saya beramal di dunia itu untuk keperluanku, sekaligus untuk keperluan mereka. Fayul haku nabihi fid darajati. Lalu mereka, para keluarganya ini, entah bapak, ibu, anak, saudara, istrinya, dan keluarganya lah, itu disusulkan pada orang mukmin yang sudah ada di dalam surga itu. Sehingga satu level, satu derajat dengan orang mukmin yang telah ada di surga itu. Kemudian beliau Sa'id bin Jabir membaca sebuah ayat dari surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jadi seorang mukmin itu akan bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya, kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, kepada para ahibahnya, para pecintanya. Itu seorang mukmin. Jadi oleh karena kita harus berupaya semaksimal mungkin
untuk bisa menjadi orang yang memberikan syafaat kepada anak-anak kita, kepada bapak ibu kita, kepada istri-istri kita, kepada para tetangga kita. Dengan cara kita harus beramal soleh, berlomba-lomba beramal soleh, bersedekah, berinfak, dan melakukan hal-hal baik yang lain. Karena insya Allah ahli surga itu sudah ditampakkan pada saat hidup di dunianya. Kalau di dunia saja terdapat tradisi, kita temukan tradisi saling menolong, hal yang wajar kalau kemudian ada seorang ayah menolong anaknya. Ada seorang ayah menolong anaknya, ada seorang anak membantu ayahnya. Ada seorang membantu para keluarganya, karena mereka masih dalam ikatan satu rahim. Lah yang demikian ini sifat-sifat ahli surga. Besok di surga pun akan terjadi hal yang demikian, tradisi baik yang demikian. Jadi orang kalau sudah masuk di dalam surga, pastilah dia akan ingat kepada orang-orang yang ada di dekatnya, orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang lain yang dirasa dekat. Oleh karena itu, kita harus berlomba untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, sehingga kita kelak di akhirat bisa menolong orang tua kita, anak-anak kita, saudara handetolan kita. Sama kira-kira seperti di dunia, manakala kita bekerja, mencari harta kekayaan, atau mencari ilmu pengetahuan yang secukup-cukupnya dengan tujuan untuk membantu keluarga kita, membantu ekonomi, membantu ilmu pengetahuan, agar mereka dicerahkan, agar mereka tercerahkan dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan umumnya. Mereka yang kurang ekonomi kita bantu keuangannya. Ini sifat-sifat yang demikian ini, tradisi-tradisi yang demikian ini nanti di surga akan lebih jelas tampaknya. Sehingga wajar kalau kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah paling bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat di lingkungannya. Inilah bentuk kasih sayang sesama, itu akan terulang, akan lebih tampak nanti di akhirat, di surganya. Sekali lagi bahwa sebaik-baiknya orang di dunia itu paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Demikian juga sebaik-baiknya orang di akhirat paling banyak dia yang memberikan pertolongan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada para pecintanya. Alhasil, kita harus saling memperkokoh keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita masing-masing akan terajut
sebuah ikatan silaturahim yang akan mengikat sejak di dunia sampai di surga kelak. Allahumma amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.